Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi badi'il hadi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin man dallana ila sabilir rasadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin hatta ila yaumil ma'adi amma ba'du. Setinggi puja dalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan yang indah, susunan kalimat yang bagus, simpel dalam tulisan dan catatan, namun berat dalam timbangan. Itulah ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan ucapan salawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala al-faqih, kata Imam al-faqih Samarqandi dalam babul hasad, bab tentang hasad. Haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas wa an Yazid ar-Raqas anil Hasan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal gillah wal hasada ya'kulanil hasanat kama ta'kulun nar al-hatabah. Sesungguhnya menipu, sifat hasud, yakulani, kedua ini adalah memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kama ta'kulun naru al-hataba, seperti api memakan kayu bakar yang sudah kering, yang tertumpuk, lalu kayu bakar tersebut habis menjadi abu, abu ditiup angin rata menjadi tanah. Maksudnya apa? Sia-sia amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala disebabkan sifat ini. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat berikutnya, salah satu la yanju minhunna ahad. Orang tidak akan selamat kalau ada tiga ini pada dirinya. Ya, orang tidak akan yanju dalam artian selamat kalau ada sifat ini yang menghiasi dirinya. Itulah az-zannu, jauhi sifat suudzon. Wal hasadu, jauhi sifat hasad. Wat tayratu, jauhi sifat yang ketergantungan terhadap sesuatu. Tayr ini seperti adalah, ya, kalau dulu menerbangkan burung. Ini di zaman-zaman jahiliyah punya kepercayaan. Dari arah burung terbang, ketika burung diterbangkan, lalu dia punya keyakinan. Kalau terbang ke sana, oh ini sial. Kalau terbang ke sana ini namanya wat tayrah. Tiga-tiga ini adalah, ya, membahayakan. Tiga-tiga ini racun yang membunuh amal ibadah. Tiga ini adalah samun qatil yang membuat amal kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, wa ma yunajji minhunna? Apakah ada supaya selamat dari tiga ini? Bagaimana supaya selamat ya Rasulullah? Iza hasatta fala tabtagi wa iza zananta fala tuhaqqiq wa iza tayarta famdi ay qala la tarji. Kata Nabi, iza hasadta fala tabtagi, yakni iza kanal hasad fi qalbika, kalau hasad itu ada pada dirimu, supaya kita selamat, supaya kita ini tidak termasuk dalam artian hasad yang dicatat sebagai racun yang membunuh amal ibadah. Ketika hasad itu tadi ada dalam dirimu, fala tujhirhu, jangan tampakkan. Ketika dia masih di dalam hati, ya, selama dia belum ditampakkan, ya, lalu kita hilangkan tadi. Kita berupaya, ya, mengabaikan sifat hasad yang pada diri kita tadi. Kenapa? Karena tiba-tiba sifat hasad ini tadi mengharapkan bagaimana nikmat kawan kita hilang. Tapi belum kita tampakkan sifat hasad tadi, kita abaikan. Nah, ini tidak akan dihukum. Ya, ini Bapak Ibu tidak akan dihukum. Kenapa? Begitu juga wala tuzakkiru anhu bisu'in, jangan sebutkan daripadanya yang buruk-buruk. Jadi kalau ada Bapak Ibu dalam hati kita rasanya sifat hasad, selama kita tidak tampakkan, selama kita belum sebutkan keburukan-keburukannya, sesuatu yang tidak dia senangi, maka dalam hal ini, fa innallaha ta'ala la yu'akhidhuka bima fi qalbik, sesungguhnya Allah tidak akan mengazabmu, menghukummu sesuatu yang masih ada dalam hatimu, malam takul bilisan, sebelum kau ucapkan dengan lisan. Jadi sebelum kau ucapkan dengan lisan, sebelum kau tampakkan dengan perbuatan,
au ta'mal amalan fi zalik, atau sebelum kamu lakukan dengan bentuk amalan. Jadi kalau belum ada reaksi daripada sifat hasud, kan bahaya, penyakit yang paling bahaya sekarang Bapak Ibu adalah sifat hasud. Ya, pedagang sama pedagang, yang satu profesi sama profesi, ya bahkan nauzubillah ustadz sama ustadz, ulama sama ulama, tidak terlepas dari sifat hasud itu sendiri. Bahaya, luar biasa. Satu kelompok dengan kelompok yang lain, bahkan nauzubillah satu majelis dengan majelis lain ada, ya, yang saling hasud, yang saling sindir menyindir, yang saling ingin bersaing-saing. Kalau tujuannya kebaikan, fastabiqul khair, ya, tapi diselipi dengan saling membenci, saling menjatuhkan, saling menyebutkan sesuatu yang belum terbukti kenyataannya. Jadi umbar-umbar di mensos, sehingga indikasi sifat hasud itu nampak dalam perbuatan, nampak dalam lisan. Kenapa? Karena lisan, wakilnya adalah lisan. Al-Imam Al-Ghazali memang lisannya nggak ngomong tentang keburukan seseorang. Karena dia tadi berangkat dari hasud, belum tentu buruk seseorang tersebut. Tapi karena hasud merasa kalah tersaingi, nah, tapi tangannya gatal, diungkapkan di mensos. Nah, ini wakil daripada lisan. Tapi kalau tadi sifat hasud tadi masih dalam hati, belum nampak dalam tindakan, ya, belum nampak dalam perbuatan, maka ini tidak Allah hukum. Ya, Allah masih maaf, Allah maafkan. Ini Bapak Ibu, ya. Rasa-rasanya kalau ada hasad bersemayam dalam diri kita, selama belum diucapkan dengan lisan, karena ya, hasad ini satu hal yang luar biasa. Karena ya, awal-awal dulu pembunuhan juga Bapak Ibu berangkat dari sifat hasad. Awal-awal pembunuhan manusia berangkat dari sifat hasad. Ya, kedengkian dan lain sebagainya. Lah, wa iza zonanta fala tuhaqqik. Kalau kau suuzan, yakni iza zonanta bil muslim zanna su. Kalau engkau punya suuzan pada saudaramu yang muslim, kau suuzan padanya, fala taj'al jalika haqiqatan malam tara fil muayanah. Jangan kau jadikan itu adalah hakikat. Ya, dalam artian, ya, suudzon itu jangan kau jadikan itu hal yang kau abaikan itu tadi. Ya, tidak kau nyatakan tadi. Malam tara bil muayanah, selama kau tidak melihat dengan nyata. Jadi kalau selama tidak kita lihat dengan nyata Bapak Ibu, ya abaikan itu. Ya, selama kita tidak melihat yang lainnya, kalau hanya sekilas, kabar miring dan lain sebagainya, pastikan dulu. Nah, jangan gampang, ya, kita langsung suudzon. Ini Bapak Ibu, jadi biasakan memastikan sesuatu. Jangan langsung buruk sangka. Nah, selama kita belum melihat dengan nyata. Ya, kalau sudah kita lihat dengan nyata, loh kita salah, itu lain cerita Bapak Ibu. Ini enggak, belum dia tahu pasti, belum dia tahu kenyataannya, dia enggak lihat, langsung suudzon. Dia kembangkan itu, dia sebarkan dan lain sebagainya. Akhirnya itulah menimbulkan hal yang buruk. Ini Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun wat-thair. At-thairah ini tadi adalah min af'alil jahiliyah. Ini perbuatan-perbuatan orang jahiliyah. Kalau sekarang mungkin jaranglah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ibaratnya mau pergi keluar kota, ini kira-kira saya sial nggak di jalan ini, menerbangkan burung. Rasa-rasanya kalau daerah zaman modern udah jarang ini orang melakukan perbuatan ini. Ini perbuatan jahiliyah. Ini dilarang. Ya, tidak diperkenankan. Kemudian Bapak Ibu, lah selanjutnya di sini sebutkan lagi oleh An Abi Sufyan, ya, qala li ibni ya bunayya iyyaka wal hasadat fa innahu yatabayyana fika qabla ayatabayyana fi aduwik. Ya, wahai anakku, jauhi sifat hasad. Sesungguhnya ketika dia jelas pada dirimu, qabla ayatabayyana fi aduwik, sebelum nyata pada musuhmu. Dia sesuatu hal yang musuh yang paling bahaya pada diri kita adalah sifat hasad. Kenapa? Karena Nabi SAW atau Imam Al-Faqih di sini, laisa syai'un minasyarri adarra minal hasad. Tidak ada sesuatu yang paling bahaya memudaratkan kita daripada sifat hasad. Kenapa? Li'annahu yasilu ilal hasid khamsu uqubat.
ada 5 balasan bagi orang yang sifat yang punya sifat hasud. Ya, ada 5 yang ada pada dirinya qabla ayasila ilal mahsudi makruhun, sebelum sampai kepada orang yang dihasati. Dah 5 pada dirinya, ya, sesuatu 5 inilah bagi orang yang hasud yang akan dialami. Ini kata Imam Al-Faqih. Pertama, ghammun la yunqati. Gundah gulana yang tidak putus-putus. Jadi orang kalau hasud itu risau orangnya Bapak Ibu. Ya, dihantui oleh perasaannya, ya tidak putus-putus, ya galau, risau, orangnya risau. Tidak enak orang yang hasud. Mana mah enak? Jumpa wajahnya masam, ya hatinya selalu ya, tersimpan sifat dengki, sifat hasud. Ini gomon layan kotik, kecemasan, gundah gulanan yang tak berhenti. Itulah akibat orang kalau hasud. Yang kedua, musibatun la yu'jaru alaiha. Ya, cobaan musibah yang tidak dia dapat pahala atasnya. Nah, ya, jadi orang yang sabar itu musibah. Kalau kita kena musibah Bapak Ibu, meninggal anak, kalau kita sabar dapat pahala. Tapi orang musibah kena hasud tak ada pahalanya. Dia musibah, dikatakan musibah tapi dapat pahala. Lalu kemudian ya, dan dia tercela, tidak dapat pujian orang yang hasud, dimurkai Allah, kemudian ya, kemudian beliau tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah efek daripada orang yang menghiasi dirinya daripada sifat hasad. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Allahumma inni na'udzubika minal hasad. Ya Allah, aku berlindung daripada sifat hasud yang menghancurkan amal ibadah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.